Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada periode presentasi, yaitu pada mata kuliah Audit Sistem Informasi, di mana kami pada studi kasus kali ini mengambil judul tentang evaluasi sistem informasi rapor dengan framework COVID 4.1 pada SDN Cawang 09. Kami adalah kelompok 1 dari kelas 11-8D06 dengan beranggotakan yaitu saya sendiri, Wandi Dayat, terus ada Mas Ashabul Firdaus, ada Mbak Suyati, ada Mbak Yani Wulandari, dan ada Mas Ashabul Kafi. Untuk berikutnya mungkin kita bisa langsung mulai pada materi, yaitu latar belakang e-raport atau SDN Cawang 09. Oke. Baik, terima kasih Kak Wandi. Latar belakang dari audit sistem informasi e-raport yaitu dari raport sendiri adalah hasil penilaian siswa yang diberikan oleh sekolah. Dalam proses penilaian, SDN Cawang 9 Jakarta sudah menggunakan aplikasi e-raport, tapi masih terdapat kekurangan sehingga mempengaruhi kinerja dalam mengolah data dan nilai. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja sistem informasi e-raport dalam pengolahan data dan nilai, perlu adanya audit sistem informasi menggunakan COVID 4.1 supaya sistem e-raport lebih optimal, efisien, dan dapat mempercepat proses penerimaan data nilai siswa dan mempermudah pengolahan nilai rapor. Next. Ya, itu tadi adalah latar belakang dari e-raport dan SDN Cawang 09. Untuk berikutnya, saya akan menerangkan tentang audit sistem informasi. Audit sistem informasi sendiri adalah sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi yang terkomputerisasi telah menetapkan atau menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Nah, di sini ada 8 poin tujuan dari audit sistem informasi, yaitu pertama itu ada pengamanan aset, efektivitas sistem, efisiensi sistem, ketersediaan, kerahasiaan, kehandalan, dan menjaga integritas data. Next. Nah, berikutnya ada itu apa itu COVID. Jadi COVID ini adalah bertujuan sebagai alat penugasan IT yang membantu dalam pemahaman dan mengatur atau memanage risiko, di mana manfaatnya atau evaluasi ini berhubungan dengan information technology. Next. Berikutnya ada COVID framework. Nah, di mana COVID framework itu ada plan and organize dan ada acquire and implement. Nah, pada plan and organize ada 3 topik yang tersedia, yaitu strategi dan taktik, perencanaan visi misi, dan organisasi infrastruktur. Dan di plan and organize ini ada 5 pertanyaan, yaitu pertama, apakah IT dan strategi bisnisnya sudah diterapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakannya secara maksimal dalam sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT-nya? Apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur? Dan apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Dan berikutnya ada acquire and implement. Pada acquire and implement ini ada topik yaitu IT solution dan perubahan dan pemeliharaan. Nah, di mana di acquire and implement ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru sudah diterapkan dengan baik? Dan apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang sedang berjalan? Next.
Berikutnya ada deliver and support. Topiknya ada 3, yaitu layanan pengantaran dan dukungan, terus dukungan proses penyesuaian, dan ada pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaannya ada 4, yaitu apakah layanan IT yang diberikan sudah sesuai dengan prioritas bisnis, apakah biaya IT sudah mendapatkan yang didapat sudah dioptimalkan, apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman, apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya, dan berikutnya ada monitor and evaluate. Topiknya ada 3, yaitu tentang penilaian overtime, jaminan pengiriman, kemudian ada sistem pengendalian manajemen kesalahan, dan ada pengukuran pekerjaan. Pertanyaannya ada 2, yaitu dapatkah IT mendeteksi permasalahan sebelum semuanya terlambat, dan apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Next. Nah, di sini ada tingkat kematangan atau maturity level, yaitu indeks kematangan. Ini terbagi menjadi 3 kolom ya, yaitu indeks kematangan, level, dan keterangan. Jadi untuk indeks 0 sampai 0,49 itu berada di level 0 atau non-existent. Yang berikutnya ada dari rentang 0,50 sampai 1,49 itu ada di level 1, di mana itu sudah keterangannya inisial atau ad hoc. Berikutnya ada 1.50 sampai 2,49 itu di level 2 tentang repeatable but intuitive. Kemudian ada dari indeks 2,5 sampai 3,49 yaitu ada di level 3 tentang define process. Selanjutnya dari 3.5 sampai 4,49 ada di poin 4 tentang manage and measurable. Dan yang terakhir 4.5 sampai 5.0 itu ada di level maksimal yaitu optimize. Next. Terima kasih Kak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kasus audit sistem informasi. Dari kekurangan dari aplikasi Erapod, diantaranya yaitu 1. Jika terjadi kesalahan input kompetensi dasar, maka tidak bisa di-delete, tapi hanya bisa dinonaktifkan. Yang kedua, jika tidak ditambahkan file pendukung, maka tidak bisa disinkronkan. Yang ketiga, setting kompetensi dasar bisa diakses bersama walaupun tidak sesuai ruangnya. Yang keempat, jika terjadi kerusakan pada perangkat, maka dikhawatirkan akan kehilangan data. Yang kelima, penyimpanan data hanya dilakukan secara intern. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kavi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus yang kita lakukan. Pertama, kita analisa sistem informasi yang telah diulakan. Pada sebelumnya akan dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut menggunakan pertama kuesioner, kedua domain menggunakan level 3. Nah, level 3 tadi kan sudah kita lihat ya, dari and support. Terus maturity level yang digunakan define process. Next. Metodologi penelitian yang kita gunakan perencanaan, yaitu planning, pemeriksaan lapangan, fieldwork, observasi, wawancara, dan kuesioner. Lalu teknik pengolahan data. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ruang lingkup audit sistem informasi penelitian. Kita menggunakan deliver and support ya. Proses pengendaliannya sistem informasi melalui faktor risiko yang harus dievaluasi, serta bagaimana teknologi informasi dapat memenuhi manajemen informasi. Nah, kita memakai delivery support 10
yaitu mengolah kegiatan dalam permasalahan manage problem dan insidennya. Yang pertama itu mengolah kegiatan dengan permasalahan manage problem and incident, identifikasi dan klarifikasi masalahnya dulu. Nah, setelah itu pelacakan masalah dan solusinya. Setelahnya DS 10.3 penutupan dan pengakhiran masalah tersebut. Lalu yang terakhir DS 10.4 integrasi konfigurasi manajemen kejadian dan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Uti. Maaf, data responden yang kami dapatkan itu waktu kami melaksanakan kunjungan, observasi, dan kuesioner terhadap PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan yang sebelumnya telah mendapatkan izin oleh Ibu Saoda selaku kepala sekolah. Dan di sini terdapat 20 responden, terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, jajaran guru kelas, dan guru mata pelajaran, juga tenaga administrasi. Next. Di sini ada proses sistem aplikasi e-raport yang telah berjalan di SDN Cawang 09. Pertama-tama data itu diambil dari aplikasi Dapodik, yaitu sistem tarik data, yang sebelumnya aplikasi e-raport harus kita install terlebih dahulu. Setelah itu data yang telah masuk ke dalam e-raport kita sesuaikan menurut kelas dan rombelnya. Setelah selesai, baru kita dapat memproses penilaian, pendataan nilai, dan juga pembagian untuk waktu pengisian dan sinkronisasi. Setelah melakukan sinkron, data dikirim lagi ke pusat. Setelah dikirim ke pusat, maka seharusnya kita bisa melihat data-data nilai tersebut di dalam aplikasi Dapodik yang telah disinkronisasi ulang. Seperti itu, Kak Kavi. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Nah, ini di sini setelah yang dibahas oleh teman-teman tadi, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Dari 20 responden yang domainnya Delivery and Support yang ke-10 itu ada beberapa subdomain ya. Yang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kavi ya. Di situ ada DS 10.1, DS 10.2, DS 10.3, dan DS 10.4. Dan hasilnya pun beragam ya. Di situ rata-rata DS 10.1 itu adalah 1,93 dan rata-rata di DS 10.2 itu 3,62 dan rata-rata di DS 10.3 itu 4,03 dan rata-rata di DS 10.4 itu 4,11. Jadi semua kuesioner itu diakumulasikanlah dinilai tingkat capability yaitu 3,42. Nah, karena di sini targetnya ada 5 ya. Kita bisa lihat di tingkat kematangan domain Delivery and Support-nya itu kita mencapai 3,42 dan ada kesenjangan antara target yang diharapkan yaitu 5 dengan 3 yaitu 1,62, 1,6 ya, itu kesenjangannya, gapnya. Lanjut. Nah, di sini ketika sudah diaudit, ternyata kita harus memberikan rekomendasi perbaikan kepada stakeholder ya. Karena di sini masalahnya itu terdapat di stakeholdernya, karena problem-problem yang ada di e-raport itu tidak langsung dievaluasi dan dilakukan maintenance ya oleh stakeholdernya kayak gitu. Dan di sini ada rekomendasi DS10-nya itu berdasarkan dari analisa tingkat kematangan domain yang DP support saat ini dan hasil wawancara bahwa DS10 sudah mencapai level 3 yaitu definite proses ya, proses tetap. Untuk itu berikut rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan untuk SDN Cawang 9. Nah, di sini perlu adanya komunikasi nih antara stakeholder ya, penyedia aplikasi
Eraport dengan pihak SDN Cawang 09. Yang kedua, mencatat segala masalah yang terdapat dalam aplikasi Eraport, lalu evaluasikan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, perlu adanya maintenance rutin dari pihak stakeholder untuk menjamin penggunaan aplikasi Eraport. Dan yang terakhir itu perlu adanya pelatihan terhadap pihak user jika terjadi perubahan pada penggunaan aplikasi Eraport. Nah, ketika rekomendasi ini dilakukan oleh pihak SDN Cawang 09 atau pihak stakeholder, saya rasa sih kedepannya akan lebih baik lagi ya dalam penggunaan aplikasi Eraport pada SDN Cawang 09. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yeni, silakan. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari audit sistem informasi pada aplikasi Eraport. Yaitu dengan adanya audit sistem informasi Eraport dengan menggunakan framework COVID 4.1 pada SDN Cawang 09 Jakarta, menggunakan kuesioner yang disebarkan menghasilkan tingkat kematangan atau maturity level pada implementasi sistem rata-rata berada pada level 3, yaitu define process dan domain delivery and support yang digunakan sebagai penunjang pelayanan untuk mengatasi permasalahan sistem Eraport pada SDN Cawang 9 Jakarta. Next. Untuk saran, akan lebih baik jika ditambahkan domain-domain yang dinilai sehingga sistem dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar menjadi lebih baik dari saat ini. Ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah memaparkan beberapa poin materi terkait audit sistem informasi Eraport pada SDN Cawang 09. Mungkin berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan, di mana sesi pertanyaan ini bisa teman-teman ajukan melalui e-learning pada forum diskusi dengan mencantumkan nama, NIM, dan pertanyaan. Dan untuk diskusinya, maka nanti akan dijawab oleh kelompok kami terkait pertanyaan teman-teman tentang materi yang kami sampaikan. Dan mungkin juga nanti akan ada kesimpulan atau materi penutup dari Bu Nur Lutfiana selaku dosen pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dari segi penyusunan materi. Mohon arahan dan bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.